Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua tetap bersukacita, senantiasa berharap hanya dari pertolongan Tuhan saja. Kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. Saat ini kami bersekutu untuk merenungkan firman-Mu, khususnya mengenai bagaimana kami harus tetap berpegang pada kebenaran-Mu ketika kami menghadapi kemalangan dan juga kesulitan hidup. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga sungguh-sungguh dapat mengerti dan memiliki suatu kekuatan untuk menjalani kebenaran-Mu apapun tantangan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika kita memutuskan berjalan dalam kebenaran, seringkali kita ini membayangkan sebuah jalan yang mulus, yang lurus, yang mudah, jalan yang penuh berkat dan bebas dari segala masalah. Seolah-olah menjadi orang benar adalah sebuah jaminan akan kekebalan dari segala kesulitan hidup. Namun coba kita jujur sejenak. Apakah benar kenyataannya demikian? Kita semua mengenal tokoh-tokoh iman yang hidupnya penuh dengan kesalehan, tetapi mereka harus melewati juga lembah penderitaan, bahkan lembah itu begitu dalam, mungkin seperti Ayub atau bahkan Tuhan Yesus sendiri. Kita melihatnya dalam hidup kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Orang-orang yang taat beribadah, taat melayani, dan berusaha hidup dengan jujur, hidup dalam kebenaran. Tetapi justru seringkali mereka itu dihantam oleh sakit penyakit, kerugian finansial, dan persoalan-persoalan yang berat lainnya. Bahkan pengkhianatan mereka alami juga. Inilah paradoks iman yang akan kita renungkan hari ini. Mengapa orang jujur pun, mengapa orang benar pun harus menghadapi kemalangan? Bukankah seharusnya kebenaran menjadi perisai bagi hidup mereka? Melalui perenungan ini kita akan melihat bahwa kesulitan yang kita hadapi dalam menjalani hidup ini bukanlah bukti bahwa Allah itu sudah meninggalkan kita. Sebaliknya, justru di tengah badai kehidupan yang terjadi itulah kita akan menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih kuat, yaitu kesetiaan Allah tidak bergantung pada kelancaran situasi hidup kita, melainkan sesungguhnya janji Tuhan itu untuk menyertai kita melalui setiap kemalangan, setiap persoalan yang harus kita hadapi. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu pernyataan yang sangat jujur dan pada saat yang sama juga paling menenangkan dalam seluruh Alkitab. Mazmur pasal 34 ayat 20 menyajikan sebuah paradoks yang seringkali membingungkan kita dalam perjalanan iman ini. Jika kita sudah hidup benar, mengapa masalah dan kesusahan justru terasa begitu berat dan seolah-olah
tidak ada habis-habisnya. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, kita seringkali berharap bahwa kesetiaan kita dalam menjalani kebenaran di dalam Kristus itu akan dibalas dengan kehidupan kita yang berjalan dengan mulus, bebas dari segala drama masalah, dan dipenuhi berkat dan juga keberhasilan. Namun kenyataan yang terjadi berkata lain. Bahkan Yesus sendiri mengingatkan, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Saudara dapat baca Yohanes 16 ayat 33. Dan Raja Daud melalui Mazmur 34 ayat 20 menegaskan realitas yang keras. Kemalangan orang benar banyak. Kata kuncinya adalah banyak. Mengapa kemalangan menghampiri orang benar? Faktanya menjadi seorang benar di hadapan Tuhan, hidup dengan integritas, hidup dalam doa dan melayani, itu bukan berarti bahwa kita ini akan mendapatkan tiket keluar dari segala penderitaan. Tidak demikian, saudaraku. Justru hal itu sering menempatkan kita pada sasaran tembak yang jauh lebih jelas. Mengapa ini terjadi? Yang pertama, kita hidup di dunia yang terjatuh dalam dosa. Dunia yang rusak. Kemalangan itu bisa berupa sakit penyakit, bencana alam, pengkhianatan, dan persoalan-persoalan lainnya. Itu adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dunia ini sungguh belum sempurna. Orang benar dan orang fasik bersama-sama menghirup udara yang sama, berjalan di bumi yang sama, dan menghadapi sistem yang rusak. Hujan turun dan kemalangan terjadi bagi semua orang tanpa memandang status kerohanian mereka. Yang kedua, kemalangan adalah alat pemurnian, bukan sebagai hukuman. Allah mengizinkan kesulitan dalam hidup orang percaya bukan untuk menghukum, melainkan untuk memurnikan hidup mereka. Coba kita bayangkan emas. Emas yang murni didapatkan setelah melewati suhu api yang sangat tinggi. Demikian pula dengan iman kita di dunia zaman sekarang ini. Kemalangan adalah api yang membakar kotoran. Dalam hal ini bisa berupa kesombongan kita, ketergantungan kita pada diri kita sendiri, juga berbicara tentang kekerasan hati kita. Dan semua itu akan menghasilkan karakter yang sabar, yang tegar, dan lebih menyerupai Kristus ketika kita sudah dimurnikan. Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Roma pasal 5 ayat 3. Yang ketiga, ujian menegaskan kebenaran kita. Ini berbicara tentang peperangan rohani. Seringkali kesusahan yang menimpa orang benar adalah taktik iblis untuk menggoncangkan iman dari orang-orang benar. Iblis ingin membuktikan bahwa kesetiaan kita hidup dalam kebenaran hanya karena kita ingin hidup kita menjadi nyaman. Maka iblis goncang dengan ketidaknyamanan. Ketika kita tetap memuji dan percaya kepada Tuhan di tengah goncangan, di tengah persoalan, di tengah kesulitan, itu menegaskan bahwa kebenaran kita itu adalah murni, bukan berdasarkan pada berkat ketika kita penuh materi, melainkan berdasarkan kasih yang teguh, yang kokoh kepada Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dari ayat ini mungkin membuat kita menjadi putus asa. Tetapi bagian kedua segera mengangkat kita dengan janji yang luar biasa. Frasa yang berkata, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Inilah janji ilahi yang menjadi jangkar kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan memiliki masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan pernah tenggelam di dalam masalah itu karena Tuhan beserta dengan kita. Janji ini mengandung makna dari segala pelepasan yang lebih dalam dari sekedar penghilangan masalah secara instan. Mari kita mengerti tentang janji pelepasan dari Tuhan. Yang pertama, pelepasan sejati adalah kehadiran Allah. Seringkali kita mendefinisikan pelepasan itu sebagai dikeluarkan dari api. Namun Tuhan seringkali mendefinisikan sebagai Tuhan berjalan bersama kita di dalam api pemurnian itu. Ingatlah kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak dilepaskan dari api pembakaran. 3 orang itu tetap harus masuk dalam api pembakaran. Tetapi mereka dilepaskan di dalam api pembakaran itu sendiri. Karena Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka di dalam api pembakaran itu. Saudara dapat baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 27. Pelepasan terbesar bukanlah perubahan keadaan kita, melainkan sesungguhnya karena kehadiran Allah yang membuat kita mampu bertahan di tengah segala keadaan yang tidak mudah di zaman sekarang ini. Yang kedua, pelepasan melalui kekuatan dan ketekunan. Bagi Rasul Paulus, duri dalam dagingnya tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Meskipun Rasul Paulus itu sudah 3 kali memohon agar duri yang ada di dalam dagingnya itu Tuhan berkenan mencabutnya. Pelepasan yang ia terima adalah janji dari Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tuhan melepaskan kita dengan memberikan kekuatan supranatural, kesabaran yang tidak terduga, dan juga kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Sehingga kita dimampukan untuk dapat menanggung apa yang di luar kemampuan diri kita sebagai manusia yang penuh kelemahan. Yang ketiga, pelepasan total dan abadi. Pada akhirnya, semua kemalangan di dunia ini akan memiliki suatu batas waktu. Pelepasan total dan abadi menanti kita di kekekalan. Setiap tetes air mata akan dihapus, setiap luka akan disembuhkan, dan setiap penderitaan batin akan menjadi memori yang jauh. Janji Mazmur pasal 34 ayat 20 akan digenapi sepenuhnya. Kita akan dilepaskan dari segala penderitaan itu. Saudaraku, lalu bagaimana seharusnya kita orang benar menghadapi banyak kemalangan dalam kita merespon ayat ini? Jangan kaget, tetapi bersiaplah. Akui bahwa kemalangan adalah bagian dari kehidupan kita di bumi yang memang telah jatuh dalam dosa, yang telah rusak ini.
Ini bukan sekedar kegagalan ini bukan sebagai tanda akan kegagalan iman kita, melainkan bagian dari proses pemurnian iman kita. Berpegang pada kata tetapi dalam ayat yang kita baca ini, ketika kemalangan datang, jangan terpaku pada kata banyaknya persoalan yang terjadi. Segera pindahkan fokus Anda ke kata kunci, frasa yang berkata, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kata tetapi ini adalah suatu jembatan penghubung antara keputusasaan duniawi dan pengharapan ilahi. Berseru dan mempercayai Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Ayat ini menggarisbawahi akan peran Tuhan sebagai sang pelepas. Tugas kita bukanlah berjuang sendirian untuk keluar dari masalah dan segala beban kehidupan, melainkan untuk berseru kepada Tuhan dalam doa kita dan percaya bahwa Tuhan itu mampu dan pasti akan menepati janjinya untuk melepaskan kita baik secara fisik dan secara rohani. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini sudah mengingatkan kita bahwa jalan hidup orang benar bukanlah jalan yang kosong dari segala kesulitan, melainkan jalan yang dijaga di tengah berbagai macam persoalan kesulitan, melainkan jalan yang senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kemalangan mungkin memang banyak dan terasa begitu berat, tetapi tidak ada satupun dari kemalangan itu yang lebih besar, yang lebih kuat daripada kuasa pelepasan Tuhan. Setiap kali Anda merasa terbebani oleh masalah, ingatlah dua bagian dari ayat ini. Akui kebenaran bahwa kemalangan orang benar banyak. Lalu segeralah bangkit dan genggam erat janji yang lebih besar. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan adalah pelepas yang setia. Dia akan memimpin kita melewati setiap badai kehidupan, dan melalui proses badai kehidupan itu, Tuhan akan menjadikan iman kita lebih murni dan lebih kuat. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami sebuah kebenaran yang sulit dimengerti, bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Kami sering bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa saat kami berusaha hidup benar, kami tetap menghadapi kesulitan, kesedihan, bahkan juga kerugian? Kami tahu bahwa kesulitan bukanlah tanda bahwa Engkau sudah meninggalkan kami, melainkan bagian dari perjalanan hidup di dunia yang memang belum sempurna ini. Tuhan, kami bersyukur untuk bagian kedua dari ayat Engkau ini. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini adalah janji-Mu yang ajaib. Dalam paradoks inilah kami menemukan suatu pengharapan yang senantiasa diperbarui di dalam Engkau. Ketika badai datang, kami berpegang teguh bahwa kesetiaan Engkau lebih besar daripada segala masalah yang kami hadapi. Tolong kuatkan kami untuk tidak mudah menyerah. Beri kami iman untuk melihat tangan-Mu yang sedang bekerja di tengah kesulitan yang kami hadapi. Engkau mengubah kemalangan menjadi suatu kesempatan untuk dapat bertumbuh dan bersaksi.
Kami percaya Engkau akan melepaskan kami, bukan selalu dari masalah, melainkan melalui masalah itu, membawa kami kepada kemenangan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan memampukan engkau untuk dapat berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.